Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Jamal Rahmat kembali menjumpai Anda di News 55 edisi hari ini, 22 Desember 2021. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut informasi yang pertama. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini khusus untuk 3 provinsi, yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hal itu dilakukan karena adanya temuan suspek area potensi bibit siklon tropis di Laut Timur Arafuru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini khusus untuk 3 hari ke depan terhadap 3 provinsi, yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Peringatan dini tersebut dikeluarkan BMKG setelah mereka mengidentifikasi suspek area potensi bibit siklon tropis di Laut Timur Arafuru. Demikian disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melalui konferensi pers daring Rabu 22 Desember. Dari temuan tersebut dilakukan pemodelan yang memperhitungkan bahwa probabilitas bibit siklon menjadi siklon tropis pada Kamis 23 Desember masih rendah. Namun, di hari Jumat atau 48 jam ke depan, potensi meningkat dari rendah hingga sedang. Dan di hari Sabtu, 72 jam ke depan, potensi meningkat lagi dari sedang hingga tinggi. Dan di hari Minggu, 96 jam ke depan, potensinya diperkirakan menjadi tinggi. Adapun peringatan dini khusus dikeluarkan karena adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di ketiga provinsi tersebut. Selain itu, BMKG juga memperkirakan potensi angin kencang di Sulawesi Tenggara, NTT, dan Maluku. Diperkirakan pula terdapat potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Flores bagian timur, perairan selatan Bau-Bau sampai Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, perairan selatan Pulau Buru-Buru Seram, perairan Kepulauan Kai, dan perairan Fak-Fak. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, ratusan rumah warga di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata mencapai 1 meter. Akibatnya sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tingginya curah hujan yang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selama 3 hari berturut-turut mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir pada Selasa 21 Desember 2021. Ratusan rumah warga yang terendam banjir tersebut berada di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merebo, Kecamatan Kawai 16, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur, Kecamatan Woyla Induk, Kecamatan Arongan, dan Kecamatan Pantai Ceremen. Ketinggian air yang merendam rumah warga rata-rata mencapai 1 meter lebih, dan sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Iyadin, warga desa Pasi Masjid Kecamatan Johan Pahlawan berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan berupa sembako bagi warga yang terdampak banjir dan juga tenda darurat bagi warga yang ingin mengungsi. Untuk ketinggian airnya ini berapa nih Bang? Ini rata-rata sekitar 80 cm lah Bang. Ini kita mau mengungsi atau bagaimana nih Bang? Ini rencana mau mengungsi ke rumah mertua. Mertua. Ini kondisi seperti ini, banjir ini memang sering di sini atau bagaimana Bang? Tergantung cuaca, kadang dalam setahun sekali, kadang 3 tahun sekali Bang. Sementara itu, Kismar, Koordinator Penyelamat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat, mengatakan banjir terjadi akibat luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air, sehingga merendam permukiman warga. Keadaan hujan dalam 3 hari cukup
cukup lebat. Dan memang sebelumnya diragukan untuk banjir yang cukup luas memang terjadi. Jadi memang betul sampai sekarang sudah 8 kecamatan untuk Aceh Barat sudah tergenang banjir. Meski kondisi cuaca sudah mulai normal, namun BPBD Aceh Barat tetap mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk sementara mencari lokasi aman hingga banjir benar-benar surut. Dari Aceh Barat, Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena banjir akibat permukaan air laut pasang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran saat ini kondisi permukiman air di Sungai Barito dan Sungai Martapura telah meluap sebagai dampak dari cuaca ekstrim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin memprediksi potensi rob fenomena banjir akibat permukaan air laut yang pasang pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. BPBD Banjarmasin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya lantaran prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menyebut cuaca ekstrim bakal terjadi selama bulan Desember hingga Januari 2022. Adapun saat ini kondisi permukaan air dari Sungai Barito dan Sungai Martapura meluap dengan ketinggian mencapai 3 meter saat laut sedang pasang. Hujan deras disertai gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan itu lantaran dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Untuk itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Fahrul Roji, yang ditemui Selasa 21 Desember, mengimbau masyarakat agar selalu siaga mengantisipasi terjadinya banjir dengan mengamankan barang elektronik dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari genangan air. Dan memang yang namanya banjir rob ini kan hanya berlangsung sekitar 2-3 jam. Nah, biasanya naiknya antara jam 10 ataupun jam 11-12 malam, nah, menjelang subuh dia akan turun. Gitu kan. Adapun hingga Selasa malam terdapat genangan air dengan ketinggian mencapai 40 cm. Hal tersebut mengakibatkan jalanan dari rumah warga khususnya yang berada dekat dengan bantaran sungai ikut terendam rob. Wilayah yang terendam banjir parah di Kota Banjarmasin antara lain di Kelurahan Mantuil, Basirih, Rawasari, Kuin, Teluk Dalam, Alalak, dan Kelayan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kataperempuan.id menjadi salah satu portal berita untuk dijadikan referensi tentang kesehatan perempuan, ibu dan anak, motivasi perempuan, lifestyle, fashion, dan yang lagi tren di kalangan perempuan. Dengan lugas, santai dan penuh keakraban. Untuk lebih lengkap, semua ada di kataperempuan.id. Kataperempuan.id adalah cerita perempuan hari ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kodam 17 Cendrawasih tengah berupaya melakukan pencarian terhadap Prada Yotam Bugiangge, oknum prajurit Yonif 756 MWS yang meninggalkan tugas dan membawa satu pucuk senjata api. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Aksa Erlangga menyampaikan, pihaknya telah menyebarluaskan foto oknum tersebut guna mempermudah pencarian. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksya Erlangga ditemui pada Selasa 21 Desember di Jayapura, Papua menyebutkan Prada Yotam Bugiangge, oknum anggota Kompi C Yonif 756 WMS kabur meninggalkan tugas pada Jumat 17 Desember kemarin dengan membawa satu pucuk senjata api organik milik TNI Angkatan Darat jenis SS-2V1 tanpa membawa amunisi. Menurut Kolonel Aksya, saat pihaknya tengah berupaya melakukan pencarian terhadap Prada Yotam, ia belum mengetahui motif dari kaburnya Yotam. Dari laporan yang diterima, sebelum kabur, Prada Yotam sempat menerima telepon dan kemudian meninggalkan tempat tugasnya. Sementara ini dari Kodam juga sudah melaksanakan kegiatan pendalaman dan pencarian terhadap yang bersangkutan. Bahkan sudah melakukan koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, memberikan atau menyebarkan info tentang yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat melaksanakan jaga satri. Jadi saat ini juga masih dalam proses pencariannya. Kapendam berharap Prada Yotam dapat segera kembali ke satuannya. Untuk kembali bertugas, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kerabat dan keluarga Prada Yotam jika masyarakat yang mengetahui keberadaan oknum TNI tersebut dapat melaporkan kepada kesatuan TNI terdekat. Diketahui Prada Yotam Bugiangge merupakan putra daerah asli Papua yang lahir 24 Mei 1991 dari Kabupaten Nduga, Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, melambungnya harga minyak goreng yang beredar di masyarakat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas internasional kelapa sawit. Untuk itu pihaknya mendorong berbagai kebijakan subsidi agar menekan harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, melambungnya harga minyak goreng yang beredar di masyarakat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas internasional kelapa sawit. Mendak pada Selasa 21 Desember menyebut, harga kelapa sawit dunia mencapai nilai tertinggi dalam sejarah. Adapun harga kelapa sawit saat ini menyentuh lebih dari $1.300 Amerika Serikat per ton, atau sudah naik lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya $400 Amerika Serikat per ton pada akhir tahun 2019 lalu. Untuk itu, Kemendak terus mendorong berbagai kebijakan subsidi untuk menekan harga minyak goreng agar lebih terjangkau di masyarakat. Kita menunda daripada kebijakan untuk pemakaian kemasan untuk minyak goreng, karena ini menambah ongkos, tidak cocok pada situasi hari ini. Yang kedua, kita sudah menjalankan seperti subsidi, yaitu 11 juta liter minyak goreng dengan harga 14.000 di kemasan sederhana di seluruh Indonesia. Sekarang sudah jalan kira-kira 30% dan ini akan berjalan terus. Lebih lanjut, Mendak bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah mengatur mekanisme perhitungan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Di sisi lain, Lutfi menyebut harga kelapa sawit dunia saat ini sedang mengalami perbaikan penurunan, sehingga berharap turunnya harga kelapa sawit dapat menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter. Harga itu sudah melampaui lebih dari harga eceran tertinggi. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, psikolog anak asal Yogyakarta, Sri Mulyani Abdullah membagikan tips
agar anak tidak takut untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang digulirkan pemerintah. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun telah digulirkan pemerintah untuk mencegah tertularnya COVID-19 kepada anak-anak. Lalu, bagaimana mensiasati anak untuk berani divaksin dan berhadapan dengan jarum suntik? Berikut tips dari psikolog anak Sri Mulyati Abdullah agar anak tidak takut untuk menerima vaksin. Untuk menyiapkan anak agar mau untuk divaksin, beberapa hari sebelum divaksin, orang tua perlu mengajak bicara anak tentang manfaat vaksin, tentunya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah diberi pemahaman, lalu dapat ditanyakan ke anak, apakah sudah berani untuk menerima vaksin atau belum. Jika anak belum berani, orang tua dapat mencoba meredakan kecemasan yang dialami oleh anak. Ketika sudah sampai di lokasi vaksinasi dan ternyata ketakutan anak muncul, maka disarankan untuk tidak memaksa. Jika memang masih memungkinkan, orang tua dapat mengajak anak untuk mundur dari antrian vaksin dan meredakan rasa ketakutan anak. Jika anak tetap tidak mau dan justru menangis atau berteriak histeris, disarankan untuk tidak memaksa untuk menerima vaksin dan dapat diagendakan lain waktu. Ketika anak tetap dipaksa menerima vaksin dalam kondisi cemas dan ketakutan, maka hal tersebut dapat berdampak pada traumatis hingga terbawa ke usia dewasa. Disarankan untuk memberikan rasa ketenangan dan dukungan orang tua kepada anak. Jika perlu, orang tua mendampingi mulai dari pendaftaran hingga observasi. Di awal, sebelum ke lokasi juga penting untuk disampaikan gambaran buruknya lah. Kalau misalnya ada di sana yang nangis, nah seperti itu bisa disampaikan ke anak. Jangan ikutan yang nangis ya, kan adik hebat, seperti itu. Sehingga ketika di lokasi dia udah tahu, oh iya ya benar kata ibu, ada yang nangis, ada yang enggak. Seperti itu akan lebih menyiapkan dia, seperti itu. Setelah anak sudah berani divaksin atau mendapatkan vaksin lengkap, jangan lupa orang tua memberikan apresiasi atau penghargaan pada anak. Orang tua juga diperkenankan memberikan hadiah untuk anak atas keberaniannya ikut program vaksinasi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dalam siaran pers virtual pada Rabu 22 Desember, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan bahwa Hari Ibu pada 22 Desember merupakan peringatan yang didedikasikan terhadap perjuangan perempuan 93 tahun silam. Menurutnya, perempuan masa kini harus berani dan berperan dalam pembangunan bangsa dan juga negara.
Sudah disampaikan oleh pembawa acara, hari ini saya didampingi. Dalam siaran pers yang disampaikan secara virtual pada Rabu 22 Desember, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan bahwa 22 Desember bukanlah peringatan hari yang didedikasikan untuk ibu, melainkan hari tersebut merupakan peringatan guna mengenang perjuangan pergerakan perempuan pada 22 Desember 1928. Perempuan Berdaya Indonesia Maju merupakan tema besar yang digalakan Kementerian PPPA sejak 2019 lalu. Pada peringatan Hari Ibu yang ke-93 tahun ini, Kementerian PPPA hendak menggelorakan semangat perempuan tangguh di masa pandemi. Puspayoga juga mengingatkan bahwa perempuan masa kini harus berani, inovatif, serta menjadi agen perubahan agar perempuan dapat ambil peran dalam pembangunan bangsa. Strategi pemerintah terhadap penurunan angka. Mudah-mudahan melalui peringatan Hari Ibu ini juga menjadi pendorong bagi kita semua, baik kepada pemangku kepentingan, kemudian juga kepada masyarakat luas, bahwa perempuan mempunyai eksistensi yang tinggi, ikut berperan dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sempat mengunjungi para perempuan dan anak yang kehilangan sosok suami dan ayah akibat COVID-19. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian program peringatan Hari Ibu ke-93 tahun ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, hutan Warkesi di kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, menjadi destinasi wisata khusus pengamatan burung cendrawasih endemik Raja Ampat, yaitu cendrawasih merah dan cendrawasih botak. Kali ini kita akan melihat lebih dekat burung endemik tersebut di salah satu destinasi di wilayah Indonesia Timur. Saat ini tim kami berada di destinasi wisata khusus hutan Warkesi. Kira-kira menuju ke sini dengan moda transportasi darat seperti motor cuma butuh waktu ya 10 menit lah. Nah, dari sini harus jalan lagi sekitar 700 meter ke atas. Oh ya, ini ketinggiannya ada di 1200 mdpl. Dan kami akan mencari keberadaan cendrawasih merah dan cendrawasih botak. Ini endemik nih di sini. Mudah-mudahan dapet ya. Selama ini, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat memang dikenal memiliki ragam satwa endemik. Bahkan, 6 dari 10 jenis burung endemik Papua ada di kawasan hutan Raja Ampat. 2 diantaranya terdapat di sini, di hutan Warkesi. Hutan Warkesi yang berada di kawasan Cagar Alam Waigeo Barat menjadi destinasi wisata pengamatan burung sejak tahun 2018. Kawasan seluas 300 hektar ini menjadi lokasi favorit wisatawan, peneliti, dan seniman visual untuk mengabadikan kecantikan cendrawasih merah. Dan kami pun cukup beruntung bisa melihat langsung Paradisea rubra alias si cendrawasih merah. Meski berhasil mengabadikan pola cendrawasih merah, namun kami kurang beruntung dengan cendrawasih botak atau Cicinurus respublica. Meski sabar menanti selama beberapa jam, kami tidak mendapati seekor pun cendrawasih botak yang biasanya terbang rendah dan bermain di tanah. Baiklah, masih di hutan Warkesi dan tadi sempat lihat ada sekawanan cendrawasih merah main di atas ranting. Wah, keren banget sih. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama Om Alpian, Ketua Pengelola Kelompok Tani Hutan Warkesi. Gimana Om, sehat Om ya? Sehat. Siap. Om Ian, mau tanya nih Om, tadi kan sempat lihat ya ada cendrawasih merah main di atas. Ini jadi
biasanya keseharian mereka tuh habitnya, kebiasaan cendrawasih merah ini apa sih, Om? Kalau kebiasaan mereka datang ke sini ya, itu pagi dengan sore saja. Dan kalau sudah siang, mereka cari makan ke bagian bawah. Dan tadi sempat juga kita kan mau cari salah satu endemik di sini juga, cendrawasih botak ya, Om Wilson. Cuman sayangnya tadi nggak sempat dapat karena memang momennya kurang pas. Tapi ada satu hal unik tentang cendrawasih botak Wilson ini. Dia dikenal sebagai burung yang cinta akan kebersihan. Jadi suka bersih-bersih, itu gimana sih, Om? Nah, kesalahan tadi. Tadi kita datang tidak taruh daun, kotorin dulu. Ya, tadi Wilson datang lihat bersih, sudah kabur dia. Seharusnya kita taruh daun dulu supaya dia datang, oh ada kotoran ini, dia bersih-bersih. Waktu itu kan lama, agak lama kita bisa dapat gambar situ. Kalau di Warkesi ini ada semacam ini kasih, Om, kayak aturannya yang harus dipatuhi pengunjung gitu? Oh, pengunjung ke spot ya. Biasanya kalau kami datang ke sini, kami arahkan semua tamu itu biasanya harus diam. Karena burung yang ada di sini kan burung liar lah. Kalau kita ribut, otomatis burungnya kita tidak dapat burung. Jadi yang dipatuhi di sini kalau sudah masuk ke hidden, diam. Jadi kita bisa pantau dari pagi, terus kalau sudah siang jam-jam 10 mereka makan itu aktif sampai jam 1 mandi. Mandi ya, momen ini yang dari makan mandi sampai selesainya naik lagi ke atas. Om Yan, terakhir Om, kalau mau datang ke sini, biasanya momen-momen pasnya kapan nih Om? Di antara rentang setahun itu mungkin misalnya pertengahan tahun ke akhir tahun, misalnya cendrawasihnya lagi momen-momen apa? Gitu. Oh, dia di antara bulan 4 ya, bulan 4 sampai Desember. Desember, ya. Itu lagi mereka aktif-aktifnya? Aktif kawin ya dia. Kalau bulan 1, 2, 3 itu kemungkinan mereka kurang ya. Tuh, jadi 4-5 bulan menjelang akhir tahun, pas banget datang ke hutan Warkesi ini melihat aktivitas cendrawasih. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di News 55 edisi hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Saya Jabal Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.